Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat di sini akan menjelaskan tentang clustering dan mengimplementasikan clustering ke dalam Python menggunakan Google Colab. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih clustering. Nah, clustering sendiri itu merupakan kegiatan mengelompokkan sejumlah data atau objek ke dalam cluster sehingga dalam setiap cluster akan berisi data dengan kemiripan yang sangat tinggi. Dalam clustering itu diusahakan untuk menempatkan objek yang mirip atau jaraknya dekat dalam satu cluster dan membuat jarak antar cluster sejauh mungkin. Ini berarti objek dalam satu cluster sangat mirip satu sama lain dan berbeda dengan objek dalam cluster-cluster yang lain. Nah, di sini kita akan menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab sendiri itu layanan cloud gratis dari Google yang memungkinkan kalian menulis dan menjalankan kode Python langsung di browser, seperti buku catatan interaktif yang menggabungkan kode, output, teks, dan visualisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Jamir. Di sini saya Zamir Arifita akan mengimplementasikan clustering ke dalam Google Colab. Di sini kita akan mengambil import. Tadi saya sudah membuat contohnya, mengambil referensi dari GitHub punyanya Taskias. Di sini saya mempermudah sedikit. Di sini tinggal copy and paste aja import yang dibutuhkan seperti pandas. Ini gunanya untuk memproses data. Matplotlib itu untuk visualisasi grafik. sklearn dan K-means itu untuk melakukan klasterisasi. Terus sklearn proses standard scalar itu untuk menormalisasi data agar tiap fitur punya skala yang sama, dan import files agar bisa upload file dari lokal notebook. Misalnya kita tinggal run. Nah, di sini kalau ada checklist kayak gini tandanya sudah berhasil ya. Nah, next kita ngambil upload. Ini untuk memilih file yang ada di komputer kalian. Salah. Nah, cara pengambilan file itu tinggal dipencet ini. Kalian tinggal ambil. Ini file saya namanya headbrain.csv. Nah, sudah run ya. Terus ini ada import IO dan df itu untuk mendefinisi read CSV nya, CSV yang kalian upload tadi. Dan iOS byte iOS ini untuk file data byte seperti file yang tadi kalian upload bisa dibaca. Nah, terus ada X. Di sebelah kiri itu selalu bebas ya kalian mau namain apa saja, tapi di sini saya menamai X. Nah, di sini itu kalian bisa mengambil dua fitur penting dalam dataset yang kalian punya. Di sini saya mengambil head size dan brain weight. Baik, di nextnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rifai. Assalamualaikum, saya Muhammad Rifai. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Jamir. Sekarang kita akan masukkan untuk normalisasi data. Kita pertama menggunakan standar scalar. Pertama di standar scalar ini untuk menstandarisasi data misalnya 0 sampai dengan 1, dan juga fit transform X untuk menghitung statistik dan untuk mengubah data menjadi bentuk standar. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian elbow method untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Oke, di sini menggunakan perintah inersia.
untuk menyimpan nilai seberapa kecil datanya semakin kecil datanya maka hasilnya akan semakin baik. Sedangkan yang kedua Karens untuk mencoba jumlah cluster dari 1 sampai 10 dan Kamins and cluster sama dengan K untuk membuat model Kamins untuk jumlah cluster tertentu. Nah, yang Fit juga untuk melatih model data, Nansia Append untuk menyimpan dari setiap model. Oke, sekarang untuk menampilkan visualisasi elbow metode, kita menggunakan dari Matplotlib PLT. Nah, ini plt.figure ini untuk size-nya kapan, K-nya, Y-label sama plotnya untuk membuat nilai Inersia untuk setiap jumlah cluster. Nah, untuk titik psikoto elbow pada grafik menunjukkan jumlah cluster optimal. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riantaris Agusti, dan saya di sini ingin meneruskan apa yang teman-teman saya sudah jelaskan sebelumnya ya, dari Mas Rifai dan yang lainnya, dari Mas Zamir juga. Nah, Mas Zamir bisa masukkan kodenya. Nah, di sini kita menggunakan Kamins ya. Kamins itu kan adalah konstruktor dari scikit-learn yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Zamir. Nah, selanjutnya ada N-cluster. Nah, N-cluster ini itu kita mempartisi datanya sebanyak 3. N-cluster sama dengan 3. Tapi kalau teman-teman mau mengubah menjadi 2 atau 4, silahkan. Kalau kalian mau berimprovisasi lagi, silahkan. Nah, selanjutnya di situ ada random state 42. Nah, kalau ini tuh kalian boleh pakai, ini sebenarnya wajib juga ya untuk ngebuat hasilnya jadi tetap konsisten setiap kali dijalanin. Nah, terus ada angka 42 ini. Angka 42 ini tuh sebenarnya nggak harus 42 sih ya. Teman-teman bisa ganti menjadi 30, 50, dan sebagainya. Lalu ada N init 10 yang artinya algoritma inisialisasinya tuh akan dilakukan sebanyak 10 kali dengan centroid acak. Lalu selanjutnya ada DF cluster Kamins fit predict x scale. Nah, fit predict x scale ini itu apa? Jadinya kalau pada fit predictnya itu dia akan coba mencari pusat cluster centroidnya. Nah, lalu untuk dipredik akan menentukan cluster mana nih tiap data yang masuk berdasarkan centroid tersebut nih, kayak berupa angka 0, 2, 1, dan sebagainya. Oke, Mas Zamir bisa masukkan kode selanjutnya. Nah, sudah muncul ya tampilannya teman-teman. Nah, di situ sudah ada PLT figure fixed size 10,6. Nah, awalnya tuh dapat PLT ininya tuh dari mana nih? PLT-nya tuh pas awal-awal teman-teman inputnya ya di library awalnya seperti Matplotlib, Bitplot, PLT. Nah, tapi kalau teman-teman kagak pengen pakai PLT, itu boleh kalian ganti jadi PLS, PHP segala macamnya ya. Terserah kalian. Kalau mau improvisasi boleh. Nah, terus 10,6 ini apa nih? Nah, terserah kalian juga mau ganti jadi 55, 76, 85, boleh. Semuanya tergantung teman-teman kalau mau improvisasi. 10-10-nya ini itu tingginya ya. Tingginya tuh 10. Maaf, 10-nya tuh 10 inci untuk lebarnya. Makanya lebih lebar dari diagram yang di atas yang sudah dijelaskan oleh Mas Rifai ya. Lalu tingginya hanya 6 inci. Nah, lalu selanjutnya ada scatter plot. Nah, scatter plot ini tuh tipenya teman-teman yang kalian lihat nih. Scatter plot itu yang bintik-bintik. Nah, terus di situ ada head size, ukurannya 3 cm, itu ukuran titik-titik itunya ya, 3 cm ya. Lalu ada brainwave yang ke arah Y-nya ya. Lalu kita menggunakan palet set 1. Nah, kalau kita masukin kode yang terakhirnya yaitu PLT show. Nah, PLT show-nya tuh menunjukkan grafisnya teman-teman. Grafis yang sudah kalian
sudah kalian predik, sudah kalian fit segala macamnya. Oke, mungkin untuk penutup dan kesimpulannya bisa dijelaskan lagi oleh Mas Iksan. Nah, di sini dari apa yang teman-teman saya jelaskan itu bisa dapat disimpulkan proyek ini tuh bertujuan untuk mengelompokkan individu berdasarkan ukuran kepala dan berat otak menggunakan algoritma K-means clustering. Data yang digunakan diambil dari file headbrain.csv tadi, di mana dua fitur utama dianalisis adalah head size dan brain weight. Nah, sebelum dilakukan klasterisasi, data itu dinormalisasi menggunakan standar scalar agar skala antar fitur menjadi seimbang. Untuk menentukan jumlah klaster yang optimal digunakan metode elbow. Dan hasil grafik menunjukkan titik tekuk pada nilai K sama dengan 3. Ini menunjukkan bahwa 3 klaster ini merupakan jumlah yang ideal untuk data ini. Selanjutnya, algoritma K-means dijalankan dengan jumlah klaster sebanyak 3 dan setiap data dikelompokkan berdasarkan kedekatannya dengan pusat klaster atau sentroid. Hasil klasterisasi kemudian divisualisasikan dalam bentuk scatter plot yang menunjukkan pemisahan yang cukup jelas ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan ukuran kepala dan berat otak. Melalui analisis ini kita dapat memahami pola alami dalam data biologis, seperti kemungkinan adanya kelompok individu dengan karakteristik otak yang serupa berdasarkan ukuran kepala mereka. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.